Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai software proses. Software proses adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan dalam memproduksi sebuah software. Kumpulan aktivitas tersebut bersifat saling berkaitan. Kumpulan aktivitas tersebut adalah yang pertama, software specification, yang kedua, software development, yang ketiga, software validation, keempat, software evolution. Software specification. Software specification merupakan proses untuk mencari tahu kebutuhan atau requirement apa yang diinginkan, serta batasan atau ruang lingkup sistem dan pengembangannya. Proses requirement sendiri mencangkup yang pertama, feasibility study atau studi kelayakan, yang kedua, requirement allocation analysis atau pengumpulan dan analisis informasi kebutuhan, yang ketiga, requirement specification atau perincian kebutuhan, yang keempat, requirement validation atau pengesahan kebutuhan. Feasibility study adalah sebuah pemikiran yang digunakan untuk mencari tahu apakah pengembangan software layak dikerjakan atau digunakan oleh customer. Kelayakan dapat ditentukan berdasarkan faktor berupa teknis, finansial, operasional, geografis, waktu, sumber daya manusia, legal, sosial, dan politik. Hasil dari feasibility study yang pertama, apakah pengembangan software layak dilanjutkan? Yang kedua, apakah akan dilanjutkan dengan analisis yang lebih detail? Requirement allocation and analysis mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sistem melalui observasi atau pengamatan dari sistem yang ada. Interview, kuesioner, diskusi bersama, dan pengumpulan dokumen. Dapat meliputi pembentukan salah satu lebih model sistem dan prototipe yang berbeda. Requirement allocation analysis sendiri bertujuan untuk membantu analisis untuk mengerti sistem yang akan dispesifikasikan. Requirement specification. Requirement specification merupakan aktivitas penterjemah informasi yang didapat selama aktivitas analisis ke dalam dokumen yang mendefinisikan kumpulan kebutuhan. Terdapat dua jenis kebutuhan dalam requirement specification. Yang pertama itu kebutuhan pengguna, yang merupakan pernyataan abstrak dari kebutuhan sistem untuk customer dan end user. Yang kedua, kebutuhan sistem, yang merupakan deskripsi yang lebih detail dari fungsi-fungsi yang harus disediakan. Requirement validation. Requirement validation merupakan aktivitas yang memeriksa kebutuhan untuk direalisasikan konsisten dan lengkap. Selama proses ini, kesalahan dalam dokumen kebutuhan dapat terjadi, dan selanjutnya diubah untuk diperbaiki. Yang kedua, software development. Software development merupakan proses mengkonversi spesifikasi atau rincian sistem ke executable system atau sistem yang bisa dipakai. Software design merancang struktur software yang direalisasikan spesifikasi. Hasil desain biasanya didokumentasikan dalam bentuk model grafikal. Contohnya itu seperti data flow, entity relation, attribute model, structural model, UML, dan UML. Implementation-nya menerjemahkan struktur software ke dalam executable program. Contohnya coding dan debugging. Design dan implementation merupakan dua kegiatan yang sangat berdekatan dan sering tumpah tindih di antara kedua kegiatan tersebut. Software design. Software design sendiri mencangkup architectural design, abstract specification, interface design, komponen design, data struktur design, dan algorithm design.
Architectural design adalah suatu sistem besar atau tidak dibangun dari sub-subsistem yang lebih kecil. Setiap subsistem memiliki fungsi sendiri-sendiri. Perancangan untuk menentukan sub-subsistem dan membangun kerangka kerja untuk kendali dan komunikasi antara subsistem disebut architectural design. Hasil dari architectural design sendiri adalah software atau sistem. Yang kedua, abstract specification. Abstract design diperlukan untuk berbagai macam keperluan, misalnya data dan dokumen flow, entity relationship, activity. Abstract design selalu digambarkan dalam bentuk pemodelan yang bertujuan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa sistem. Abstract specification berupa gambar fungsi sistem. Yang ketiga, interface design. Interface adalah media interaksi antara user dan sistem. Interface bisa berupa menu, form, report, dan sebagainya. Perancangan interface yang bersifat user-friendly merupakan salah satu faktor penentu kualitas software karena akan membuat user nyaman menggunakan sistem tersebut. Yang keempat, komponen design. Komponen design adalah perancangan komponen untuk mendukung terbentuknya software. Komponen ini bisa berupa function, class atau objek, collection, dan sebagainya. Yang kelima, data struktur design. Adalah data yang dibutuhkan dalam software ditentukan bagaimana bentuknya atau seperti linked list, arrays, stack, dan sebagainya. Yang keenam, algorithm design. Algorithm design dibutuhkan untuk memperlancar dan meminimalisasi kesalahan pada coding. Algoritma desain dapat berbentuk flowchart atau set kode. Coding adalah proses yang merubah desain ke barisan program. Coding merupakan aktivitas personal dan tidak terdapat proses generic programming. Debugging adalah proses menghasilkan error timbul seorang programmer yang hanya dapat melakukan beberapa uji coba program untuk mencari kesalahan dan menghilangkan kesalahan ini yang terdapat dalam proses debugging. Software validation merupakan verification and validation yang memastikan software yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan customer. Software validation dilakukan dengan checking, review, dan testing. Testing dilakukan dengan mengeksekusi software dengan menggunakan beberapa contoh kasus dengan memasukkan data-data yang sebenarnya untuk diproses oleh software. Testing. Yang pertama itu ada komponen atau unit testing. Setiap komponen ini diuji secara independen dan komponen bisa berupa function, objek, atau kelompok yang berhubungan dengan entitas yang diuji. Sistem testing menguji sistem secara keseluruhan. Acceptance testing menguji apakah customer bisa menerima sistem yang telah dibuat dan sesuai dengan kebutuhan customer. Software evolution merupakan pengembangan berkelanjutan dari perangkat lunak setelah rilis awal untuk mengatasi perubahan pemangku kepentingan atau persyaratan pasar. Software evolution sangat penting karena sangat membantu perangkat lunak beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis, memperbaiki cacat, dan berintegrasi dengan sistem lain yang berubah dalam lingkungan sistem perangkat lunak. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai software engineering. Software engineering merupakan sejumlah program atau modul yang terpisah. File konfigurasi untuk program, misalnya installer, compiler, bin, dan sebagainya. Dokumentasi yang menjelaskan struktur software atau konfigurasi software, diagram, dan flowchart.
dokumentasi ASER yang menjelaskan bagaimana menggunakan program atau ASER manual, dokumentasi dari produk software, atau website informasi produk. Tipe software engineering ada dua, yaitu sistem software dan application software. Sistem software adalah perangkat lunak yang menjadi alat untuk membantu pengembangan aplikasi perangkat lunak. Application software adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu. Jenis application software ada business software, real-time software, embedded software, engineering and specific software, personal computer software, dan artificial intelligence software. Business software, pemrosesan informasi bisnis merupakan area aplikasi software terbesar. Sistem terbatas atau seperti program penggajian, program inventory, dan sebagainya, mengalami perubahan menjadi sistem informasi manajemen yang mengakses satu atau lebih database yang berisikan informasi bisnis. Aplikasi dalam area ini merestrukturisasi data yang telah ada dengan suatu cara yang bertujuan untuk memfasilitasi operasi bisnis dan pembuat keputusan manajemen. Contohnya itu seperti aplikasi untuk sistem informasi pengadaan barang, atau procurement, atau sistem informasi akuntansi, sistem informasi ERP, dan sebagainya. Real-time software sendiri ini adalah software yang mengawasi atau menganalisa atau mengatur kejadian nyata. Misalnya itu software live chat kurs dan saham, pendeteksi jantung, dan sebagainya. Elemen real-time software yang pertama itu komponen pengumpulan data dan menformat informasi dari lingkungan luar. Yang kedua itu komponen analisis yang merubah informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Yang ketiga, komponen input atau output yang memberikan respon pada lingkungan luar. Yang keempat, komponen pengawasan yang mengkoordinasikan seluruh komponen sehingga respon dari real-time dengan kisaran waktu 1 milidetik sampai 1 menit dapat dilaksanakan. Embedded software sendiri merupakan sejenis produk pintar yang saat ini banyak digunakan sebagai alat bantu. Embedded software digunakan untuk mengatur produk dan sistem untuk konsumen dan pasar industri. Contohnya itu fungsi-fungsi digital pada kendaraan seperti alat ukur tangki bensin, tampilan dashboard, sistem rem, dan lain-lain. Engineering dan specific software, lingkup aplikasinya bisa berupa astronomi, vulkanologi, biologi, hingga pabrikan otomatis. Aplikasi barunya berupa sistem simulasi dan sistem interaksi lainnya yang bersifat real-time. Contohnya itu simulasi pilot pesawat tempur, simulasi pencampuran bahan kimia. Personal computer software merupakan software yang banyak digunakan untuk keperluan pribadi dan perkantoran. Personal computer software banyak diinstal di komputer maupun laptop. Personal computer merepresentasikan rancangan interface manusia komputer yang paling inovatif. Contohnya itu seperti word processing, spreadsheet, komputer grafik, entertainment, database management, aplikasi bisnis, keuangan, dan sebagainya. Artificial intelligence software adalah software yang dirancang sehingga seolah-olah memiliki kemampuan berpikir. Artificial intelligence menggunakan algoritma non-numerik untuk mengatasi masalah yang rumit. Contohnya itu seperti expert system. Perbedaan antara kontraktor dan software engineering. Kontraktor yang pertama itu terlihat secara fisik, biaya mudah dihitung, bahan baku mudah dihitung, mudah memahami kebutuhan pengguna, desainnya jelas, desain jarang berubah, dan produknya mudah untuk diuji. Sedangkan software engineering itu
tidak bisa terlihat secara fisik, bahan baku sulit dihitung, desain bersifat abstrak, produk rumit uji, tidak ada standarisasi biaya, perlu keterampilan dalam memahami kebutuhan pengguna. Software as a product, new fashion away. Yang pertama itu ada customer discovery, customer validation, customer creation, dan company building. Adapun mitos fakta mengenai software engineering, yang pertama itu mitosnya satu, mengatasi keterlambatan pengembangan software dengan menambah orang. Namun faktanya banyak orang justru memperlambat pengembangan software. Yang kedua, pekerjaan lebih berkualitas bila lebih cepat melakukan coding. Faktanya perlu waktu untuk menyiapkan rancangan. Yang ketiga, outsourcing cara paling mudah untuk mendapatkan software produk. Faktanya outsourcing tersebut justru dapat membuat software jadi tidak bisa diandalkan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai requirement engineering. Customer versus end user. Customer adalah orang yang meminta membuat software atau perangkat lunak, orang yang mendefinisikan tujuan bisnis, sehingga ketika software sudah dibangun dapat mendukung bisnis pengguna software tersebut. Sedangkan end user adalah orang yang menggunakan software yang telah dibangun untuk mencapai beberapa tujuan bisnis. Contohnya itu karyawan. Seberapa penting requirement? Requirement itu sangat penting. Karena pertama, requirement itu sebagai jembatan menuju analisis, desain, dan konstruksi. Yang kedua, bagian tersulit dalam pengembangan sistem software adalah menentukan apa yang harus dikembangkan. Yang ketiga, tidak ada bagian lain yang begitu mempengaruhi hasil jika terjadi kesalahan. Fungsi requirement engineering yang pertama itu sebagai kesepakatan antara developer, customer, dan pengguna akhir akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang kedua itu menyediakan dasar yang akurat bagi perancangan perangkat lunak. Yang ketiga, untuk menyediakan referensi bagi dilakukannya validasi perangkat lunak. Requirement management. Requirement management adalah aktivitas untuk melakukan pengendalian terhadap kebutuhan yang sedang maupun telah didefinisikan dan dispesifikasi, meliputi identifikasi. Identifikasi adalah bagaimana setiap kebutuhan dapat diidentifikasi dengan mudah. Contohnya itu kodifikasi. Yang kedua, manajemen perubahan. Bagaimana mekanisme untuk menangani perubahan kebutuhan yang terjadi. Yang ketiga itu ada dokumentasi, SRC, IRS, SCP, dan PCR. Yang keempat, tracking, penelusuran informasi yang berhubungan dengan sebuah kebutuhan, berupa sumber, asal, alokasi, dan perancangan. Adapun problem di requirement engineering itu yang pertama, customer explanation, yang kedua project leader understanding, yang ketiga design by analyst, yang keempat itu code by program, yang kelima describe by best consultant, keenam project dokumentasi, ketujuh operation installation, yang ke-8 itu ada customer cost, yang ke-9 supports, yang ke-10 customer really needs. Adapun problem lainnya dalam requirement engineering itu yang pertama stakeholder atau end user, manager, maintenance engineering, policy maker tidak tahu persis apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Yang kedua, stakeholder menyatakan kebutuhan dalam bahasa yang dipahami oleh mereka sendiri. Yang ketiga, stakeholder yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan yang saling bertentangan. Yang keempat, kebutuhan mungkin berubah pada saat dilakukan analisis. Stakeholder baru yang bergabung mungkin berubah dan lingkungan bisnis mengalami perubahan. Pertentangan antara unjuk kerja, performance, dan kemudahan atau simplicity dalam mencapai sebuah tujuan.
Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai requirement engineering, yang pertama, requirement engineering memberikan landasan yang kuat bagi perancangan dan implementasi, yang tanpa itu maka produk software yang dihasilkan berpotensi tinggi untuk tidak sesuai dengan kebutuhan customer. Yang kedua itu, proses di dalam requirement engineering mencangkup elisitasi dan analisis, spesifikasi, validasi, dan verifikasi, serta manajemen kebutuhan. Yang ketiga itu, sebuah kebutuhan harus divalidasi dan diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar dalam sebuah perancangan. Yang keempat itu ada requirement modeling. Deskripsi fase. Yang pertama, analisis sistem, adalah yang kedua dari ilmu fase dalam siklus hidup pengembangan sistem. Yang kedua akan menggunakan pemodelan persyaratan, pemodelan data dan proses, dan teknik pemodelan objek untuk mewakili sistem baru. Yang ketiga akan mempertimbangkan berbagai strategi pengembangan untuk sistem baru dan merencanakan transisi ke tugas desain sistem. Tinjauan fase analisis sistem. Yang pertama itu, tujuan keseluruhan dari fase analisis sistem adalah untuk memahami proyek yang diusulkan, memastikan bahwa itu akan mendukung kebutuhan bisnis, dan membangun dasar yang kuat untuk pengembangan sistem. Yang kedua, menggunakan model dan alat dokumentasi lainnya untuk memvisualisasikan dan menggambarkan sistem yang diusulkan. Yang ketiga, kegiatan analisis sistem. Keempat, keterampilan analisis sistem. Yang kelima, metode dan teknik berorientasi tim. Pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development. Pengembangan aplikasi cepat atau sering disebut sebagai Rapid Application Development adalah proses pengembangan perangkat lunak yang berusaha untuk memberikan aplikasi perangkat lunak lebih cepat dan dengan biaya rendah. Berikut ini adalah hal yang harus kita ketahui mengenai Rapid Application Development. Yang pertama adalah teknik berbasis tim yang mempercepat pengembangan sistem informasi yang berfungsi. Yang kedua, sangat bergantung pada pembuatan prototipe dan keterlibatan pengguna. Yang ketiga, proses interaktif berlanjut sampai sistem benar-benar dikembangkan oleh pengguna. Keempat, fase dan kegiatan Rapid Application Development. Yang kelima, tujuan Rapid Application Development. Metode Agile. Metode Agile adalah metode untuk mengembangkan sebuah sistem secara berkelanjutan dengan membuat beberapa prototipe dan secara konstan melakukan penyesuaian atau feedback dengan pengguna. Pengembang merevisi, menambahkan, dan menggabungkan versi sistem terbaru pada produk akhir. Keuntungan metode Agile adalah sangat fleksibel dan efisien dalam setiap perubahan, dan secara konstan memperbaiki proyek dan meminimalkan risiko. Adapun kelemahan metode Agile adalah anggota tim memerlukan keahlian dan pengalaman yang harus memadai. Apabila struktur dan dokumentasinya kurang, dapat menimbulkan risiko dalam pengembangan selanjutnya. Alat dan teknik pemodelan melibatkan metode grafis dan bahasa non-teknis yang mewakili sistem pada berbagai tahap pengembangan. Dapat menggunakan berbagai alat, diagram dekomposisi fungsional, pemodelan proses bisnis, diagram aliran data, bahasa pemodelan terpadu. Yang kelima ada project management. Project management atau manajemen proyek merupakan penerapan dari segala proses, keterampilan, metode, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengerjakan sebuah proyek. Contoh project management yang pertama, proyek konstruksi, adalah menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan lainnya.
Yang kedua, proyek penelitian dan pengembangan adalah proyek yang mempunyai hasil sebuah proyek tertentu yang bermaksud untuk memperbaiki ataupun memberi peningkatan kualitas sebuah produk, layanan, dan lainnya. Ketiga, proyek industri manufaktur adalah sebuah aktivitas yang dimulai dengan perancangan hingga tercipta sebuah produk baru. Practical essence of project management yang pertama itu adalah stakeholder. Adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, serta melibatkan para pemangku kepentingan selama proses pengembangan produk perusahaan. Yang kedua itu procurement untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh kontraktor sesuai jadwal. Yang ketiga ada risk atau risiko untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Yang keempat itu ada human resource untuk memenuhi kebutuhan mengorganisir dan memanage proyek tim. Yang kelima ada integration, proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengombinasikan, menyatukan, mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Yang keenam itu ada quality untuk memastikan kesesuaian kinerja dan hasil dengan standar mutu yang ditetapkan. Yang ketujuh itu ada communication, bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Adapun komponen project management yang pertama itu scope atau ruang lingkup. Scope atau ruang lingkup proyek adalah membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek. Sejauh mana batasan-batasan atau ruang lingkup suatu proyek ditentukan. Ruang lingkup atau batasan proyek sangat diperlukan dalam suatu proyek, karena hal ini akan memberi dampak pada faktor-faktor proyek lainnya, terutama yang menyangkut biaya dan waktu pengerjaan proyek. Semakin besar skup atau ruang lingkup suatu proyek tersebut, maka secara umum akan makin bertambah pula waktu pengerjaan. Ini tentunya berdampak pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan. Yang kedua itu ada time atau waktu. Time atau waktu adalah salah satu komponen yang menjadi target utama dalam sebuah proyek. Pada intinya itu faktor waktu ini adalah bagaimana kita menentukan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Komponen waktu begitu berarti karena terutama pada saat-saat yang memang sangat diperlukan. Terkadang suatu proyek dipaksa untuk selesai pada waktu tertentu, walaupun berdampak pada pembengkakan biayanya. Yang ketiga ada cost atau biaya. Cost atau biaya adalah salah satu faktor atau komponen utama proyek. Pada intinya, proyek biasanya atau cost ini adalah menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk sebuah proyek. Faktor biaya ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor sebelumnya, yaitu scope dan time. Secara umum, semakin besar ruang lingkup dan semakin lama waktu, maka akan semakin besar pula biaya suatu proyek. Yang keenam itu ada life cycle versus agile development. Waterfall adalah suatu metode manajemen proyek yang sudah relatif lama. Waterfall menekankan pada sebuah desain di mana proses yang berurutan yang di dalam prosesnya terlihat seperti aliran air terjun dari proses perancangan proyek, desain, pembuatan sistem, testing, implementasi, dan perawatan. Agile adalah kumpulan dari metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada iteratif dan incremental model. Agile memungkinkan mengembangkan perangkat lunak yang memiliki requirement yang mudah berubah dengan cepat.
Kelebihan waterfall. Yang pertama itu relatif mudah dimengerti dan mudah digunakan. Yang kedua, bekerja dengan baik bila kualitas lebih diutamakan dibandingkan dengan biayanya. Ketiga, baik dalam manajemen kontrol. Yang keempat, requirement dari sistem bersifat stabil. Adapun kekurangan dari waterfall itu yang pertama, perubahan requirement dapat merubah keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Yang kedua, integrasi sekaligus di akhir sistem. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang cukup lama meski proyek tidak terlalu besar. Yang keempat, semua kebutuhan sistem harus diketahui dari awal. Adapun kelebihan dari Agile yang pertama, proses iteratif dan inkremental. Yang kedua itu keterlibatan user secara aktif. Yang ketiga, requirement dapat berubah sewaktu-waktu. Yang keempat, testing dilakukan setiap saat. Adapun kekurangan Agile yang pertama, waktu perancangan proyek yang singkat. Yang kedua, interaksi dengan klien yang kadang sangat berlebihan. Yang ketiga, membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Yang keempat, Agile sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar. Baiklah, yang ketujuh itu ada object modeling. Object modeling atau pemodelan objek. Yang dipelajari dari object modeling ini adalah dari sisi andalannya, di mana ini merupakan cara untuk melihat view dan model sistem requirement. Yang kedua, dengan metode object modeling ini, kita bisa melakukan dokumentasi, analisa, dan memodelkan sistem informasi. Yang ketiga, objek orientasi analisis, untuk melihat sebuah sistem dari sudut pandang objek itu sendiri, di mana dari objek ini kita bisa dapat melihat fungsinya, interaksinya. Istilah dan konsep objek orientasi atau overview of object oriented. Yang pertama itu Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa berdasarkan grafik, gambar untuk dapat memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, serta mendokumentasikan dari suatu sistem. Yang kedua ada atribut, data item yang menegaskan objek. Yang ketiga metode, pelaksana prosedur atau badan dari suatu kode yang mengeksekusi respon terhadap suatu permintaan objek lain pada suatu sistem. Yang keempat itu ada pesan. Yang kelima ada kelas, gambaran dari sekumpulan objek yang terbagi dari atribut, operasi, metode, hubungan, serta makna yang sama. Instan atau contoh objek. Contoh parent objek. Atribut berupa nama, usia, jenis kelamin, dan warna rambut. Metode itu contohnya itu seperti seorang ibu akan membaca sebuah cerita agar anaknya tertidur, kemudian si ibu dapat bekerja. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah software is electronic data that is stored in such a way by the computer itself. This stored data can be in the form of program or instruction that will be executed by the command, as well as records needed by the computer to carry out the commands it runs. To achieve this desired, a logical arrangement was designed. The logic that was compiled was processed through software, which was also called a program, and the data it processed. Processing in this software involves several things, include the operating system, program, and data.
This software is arranged in such a way that the existing logic can be understood by the computer machine. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata dan tutur yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.